99 FM Soul Radio, your famous sweet and fashionable station in the city. Raisa It's Back, Star Lovers. Ya, di jam kedua ini Raisa nggak sendirian. Raisa ditemenin sama Bapak Tony WK selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta. Dan Raisa mau ngobrol-ngobrol sama BPJS Ketenagakerjaan Star Lovers tentang kerja keras bebas cemas. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Reza. Sudah sarapankah langsung dari kantor? Atau bagaimana ini tadi? Karena mau ketemu Mas Reza, kita harus sudah sarapan biar semangat gitu. Alright, tadi Bapak jalanan gimana Pak? Solo macet ya untuk kesini tadi gimana? Hari ini tadi saya dari Semarang memang macet karena pas hari libur ya. Oh. Ya lumayan, biasanya saya tempuh 1 jam, ini tadi lumayan lah 1,5. 1,5 lah ya untuk sampai ke Solonya, right? Betul. Bapak, ini kan dari BPJS nih, boleh dong dikasih tahu ke Star Lovers dulu sebenarnya nih BPJS, atau mungkin buat teman-teman yang masih sekolah belum tahu nih tentang BPJS itu seperti apa? Nah, Oke, terima kasih. Jadi Mas Reza ini dan para pendengar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya begini, di mana-mana yang namanya jaminan sosial itu pasti dikelola oleh negara. Ya, nah ini juga gitu sesuai dengan Undang-Undang 45 jelas di sana bahwa seluruh warga mendapatkan jaminan sosial. Ya, terus kemudian dari situ ini saya cerita sejarah dulu biar tahu bahwa ini kenapa wajib dan sebagainya. Ya, terus kemudian turunlah ada Undang-Undang 40 tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Nasional. Nah, di situ bagaimana sistem jaminan sosial dikelola. Terus habis itu siapa sih yang ditunjuk sebagai penyelenggaranya? Maka keluarlah Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Nah, di sana ada 2 BPJS sebenarnya, ya. Yang pertama yaitu BPJS Kesehatan, di mana kesehatan ini memberikan perlindungan pada seluruh masyarakat Indonesia apabila mereka sakit. Nah, kebetulan kawan saya atau saudara saya itu BPJS Kesehatan itu tidak menyebutkan bahwa dia BPJS Kesehatan, hanya BPJS itu aja. Akhirnya masyarakat taunya BPJS cuma satu, ya kesehatan kan gitu. Nah, padahal di dalam undang-undang itu ada 2 BPJS. Yang pertama tadi BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini untuk siapa? Yaitu untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja. Termasuk Mas Raisa ini juga termasuk pekerja. Ya kan? Nah, memang tahun ini kita lagi fokuskan yaitu buat untuk mereka yang mandiri. Jadi ini untuk anak sekolah yang PKL tuh ya, anak sekolah SMK, PKL, mahasiswa yang KKN dan sebagainya. Termasuk asisten rumah tangga. Nih saya lihat Mas Reza ini kayaknya punya asisten rumah tangga 3 nih. Ya, ini juga wajib. Gitu. Baby sister sih Pak juga. Oh, baby sister ya. Nah, termasuk baby sister juga bisa, ya berarti. Bisa. Ya? Termasuk pedagang kaki 5, ya, kau ojek, ojol, ya. Dan semua termasuk petani, nelayan dan sebagainya. Ya, termasuk UMKM yang sifatnya mandiri. Contoh, dia buat keripik sendiri tanpa ada tenaga kerja yang lain. Nah, ini karena perlu perlindungan. Jadi kalau ada kompor meledak dan sebagainya, nah ini ada dilindungi. Lebih-lebih BPJS Kesehatan sekarang itu tidak menanggung apabila mereka sakit karena kecelakaan yang akibat kerja. Ditolak itu. Ya kan? Itu ditolak. Makanya bagaimana untuk melindungi mereka itu? Ya itulah masuk ikut BPJS Ketenagakerjaan, ya. Jadi intinya disinilah BPJS negara itu hadir. Jadi ini program negara, ya, program negara yang harus dijalankan oleh pemerintah. Jadi pemerintah siapapun tetap menjalankan karena program negara. Yang tadi masyarakat harus diberikan jaminan sosial itu. Jadi ada 2. Kalau misalnya, oh saya sudah ikut BPJS, loh, ternyata kita lihat kesehatan, ya, padahal dia itu ada ketenagakerjaan. Ya kayak Mas Reza, siapapun nanti itu boleh ikut yang sifatnya mandiri, bayar sendiri, dan itu pun sangat ringan, murah itu. Makanya ini fungsinya apa? Tadi kalau dikaitkan dengan judulnya kerja keras bebas cemas. Jadi silahkan kerja, nyari uang sebanyak-banyaknya. Kalau ada resiko sudah ada yang nanggung. Kan gitu. Kan gitu. Ya, termasuk nanti ya programnya itu ada 2. Ada kecelakaan kerja minimal 2,
kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Ditambah lagi kalau pengen Pak, aku pengen juga nabung buat hari tua kita, ada jaminan hari tuanya juga ada. Jadi ada 3, kecelakaan kerja, jaminan kerja, jaminan kematian sama jaminan hari tua. Nah itu jadi program jaminan jaminan sosial itu tadi kembali lagi ada 2, kecelakaan BPJS kesehatan sama BPJS ketenagakerjaan. Kalau dulu namanya gini, kalau BPJS kesehatan dulu itu transformasi dari Askes. Nah, untuk ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan dari mana? Itu dari kalau dulu mengenal ada namanya jam sostek. Makanya sekarang masyarakat boleh lah kalau kita namanya BPJS ketenagakerjaan daripada panjang BP Jam Sostek boleh dipanggil. Jadi karena sudah terkenal Jam Sosteknya waktu itu. Kan sama BP Jam Sostek itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Itu. Jadi kalau sekarang BPJS Ketenagakerjaan tuh dari transisi dari Jam Sostek ya Bapak? Iya, betul. Kalau misalnya BPJS Kesehatan itu yang dari Askes yang buat biasanya buat periksa sakit, melahirkan dan sebagainya itu. Ini di dalamnya tuh keduanya tuh boleh disebutin nggak sih Pak untuk programnya tuh apa aja, mungkin selain kematian atau mungkin tentang nanti gimana untuk riskannya kalau BPJS Ketenagakerjaan kan tentang waktu nanti amit-amitnya ada kecelakaan kerja. Nah kalau kesehatan nanti amit-amitnya nanti juga seperti apa gitu. Nah, disebutin dulu Pak boleh, dan dijelasin juga buat Solo Lovers yang mungkin penasaran juga. Iya, pokoknya saya kalau ada orang penasaran paling seneng. Ya, makanya nanti saya jelaskannya juga ngintip-ngintip biar tambah penasaran. Gitu. Jadi gini, kalau tadi kesehatan jelas kalau orang sakit, ya ada penyakit dan sebagainya kesehatan. Tapi kalau kita itu adalah BPJS yaitu program kita khusus untuk bukan penerima upah, ya bukan penerima upah itu tadi yang mandiri. Itu yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua. Nah 3 ini minimal 2 ikutnya, yaitu kecelakaan kerja sama kematian. Nah yang kecelakaan kerja itu bagaimana kecelakaan kerja? Yang disebut kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang selama ada hubungan kerja. Ya contoh berangkat dari rumah mau kerja di pasar atau jadi asisten rumah tangga yang pojokan itu atau termasuk juga ini sekarang kan anak muda sekarang kan usaha online ini kayaknya di rumah, tapi kalau nganter barang diambil kalau cari barang nek wong Solo ngomongnya kulaan. Nah ini terjadi risiko pas pada saat kerja itu termasuk tenaga kerja. Nah nek risiko itu gimana Pak kejadiannya itu? Nah untuk pengobatan unlimited. Jadi yang unlimited itu bukan hanya kuota tok, tapi ini unlimited. Mau habisnya minta, Pak habisnya 1M Pak, tak bayar. 1,5 saya bayar. Yang jelas fungsinya adalah mereka ketika sakit disembuhkan supaya dia kembali normal lagi. Tapi lah itu untuk pengobatannya. Nah, pada waktu kecelakaan mungkin dari Stadion Sriwedari lah bilang gitu ya, dibawa ke rumah sakit. Sekarang barang gratis ada nggak? Kan nggak ada. Perlu transportasi untuk ambulan itu juga diganti. Ya, jadi biaya transportasi ada. Kemudian biaya pengobatan itu unlimited, berapapun biayanya nggak ada masalah. Nanti kalau enggak para pemirsa silahkan sambil googling ya. Itu ada contoh seorang ojol yang kecelakaan hampir 1,6 akhirnya 1,6 M itu semua diselesaikan oleh kita. Nah, gitu. Mau dirawat inap mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, baik belum sembuh, tetap dilayani. Dan itu semua biaya kita. Nah, kemudian selama dia sakit karena kecelakaan kerja tadi, kerja nggak dia? Enggak kan? Ketika enggak, kira-kira dapurnya ngebul nggak? Enggak kan? Berarti ada penghasilan yang hilang, kami berikan. Kita berikan. Mau berapa? Mau minta berapa Mas Esa? Pak, 2 tahun. Nah, tahun pertama 100%, karena itu dianggap penghasilannya 1 juta, berarti 1 juta sampai setahun. Gitu. Dan itu diberikan tiap bulan, supaya dapurnya masih ngebul. Nah, tahun kedua sampai seterusnya, itu 50%. Ya, tuh. Terus kemudian bisa juga kecelakaan cacat. Kan ada cacat juga, bisa juga kemungkinan kan? Cacat juga diberikan. Ya mau cacat tetap, mau cacat sebagian,
mau diamputasi, Iya. dimutilasi tuh, Iya. 1 ruas 2 ruas ya. Kalau misalkan Pak 1 ruas kok kayaknya kurang, tambahin lagi. Ya monggo silakan, kurang lagi tambahin lagi ya. Iya, Monggo iya. silakan itu ya. Ini bahasa ini ekstrimnya begitu. Nah, terus bisa juga kecelakaan sempat dirawat inap meninggal. Rawat inap diberikan, meninggal dunia tetap karena kecelakaan kerja tetap diberikan. Yang totalnya adalah 56 dari penghasilannya. Ya penghasilan kan tiap 1 juta berarti 56 juta. Iya. Ada pemakaman ya, ada lain-lain dan sebagainya. Termasuk kalau sudah ikut selama 3 tahun, kalau kecelakaan kerja ketika kecelakaan itu punya anak, dapat beasiswa anaknya 2 orang. Terus beasiswanya sampai mana? Mulai dari tingkat PAUD sampai dia perguruan tinggi sampai lulus. Sampai lulus Ya, kan? jadi PAUD sampai SD kan 8 tahun tuh. Iya. Ya, yang besarnya adalah 1,5 setahun sampai 8 tahun. Terus 2 juta. Mulai dari SMP, SLTP 3 tahun, Iya. SLTK 3 juta, Iya. ya 3 tahun. Perguruan tinggi 12 juta per tahun selama 5 tahun. Ya, itu. Terus kemudian juga di samping itu sendiri saat dia cacat, ya, diamputasi misalnya gitu. Iya. Kira-kira kalau amputasi kan kita kan pengennya mengembalikan lagi normal. Iya. Nah, perlu protes maupun ortes alat bantu, ya baik kaki palsu, tangan palsu dan sebagainya, itu diberikan. Oke. Termasuk terapinya nanti jalan bagaimana dan sebagainya, itu tidak diberikan sampai nanti mereka, kalau yang dulunya ojek, kira-kira kalau misalkan patah kakinya diamputasi, dikasih kaki palsu, gojek lagi nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka boleh nanti Pak, saya pengen alih profesi. Oke. Jadi nanti dikembalikan lagi mereka untuk bisa bekerja, return to work itu kembali bekerja lagi Return to work, ya. iya. Nanti di BLK yang kita tunjuk sampai nanti dia bisa kerja, mungkin kan nggak jadi ojol lagi, mungkin jadi penjahit ataupun apa. Nah itu kita supaya mereka bekerja lagi ya. Itu untuk kecelakaan kerja. Oke, iya. Nah, yang kedua, program kedua adalah jaminan kematian. Kalau ini meninggal tanpa penyebab, ya, tanpa penyebab apa? Ya, karena kita jangan sampai tumbuh sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi kalau misalkan dia meninggal, biasanya yang ditinggalkan kan nggak siap nih, Iya. ya nggak ada santunan dan sebagainya, Iya. itu diberikan yang totalnya adalah 42 juta. Ya, jadi meninggalnya ini juga begitu, tidak melihat siapa yang meninggal maupun bagaimana caranya. Wes pokoknya, saatnya kalau insurans unsur kesengajaan dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Pak bunuh diri. Ya, tapi maaf ya ini pemirsa, Iya. ya Mas Reza juga gitu, jangan Iya. latihan ya. Iya. Kalau malunya juga nggak apa-apa. Bunuh diri tetap diberikan. Karena disinilah negara itu hadir, tidak melihat siapa yang meninggal, bagaimana caranya. Yang diberikan oleh negara adalah atau pemerintah itu yang ditinggalkan. Jadi kalau ditinggalkan berarti dapat santunan, bisa ya merawat jenazahnya dan sebagainya itu. Ya, program yang terakhir yaitu jaminan hari tua. Nah, ini yang ya boleh dibilang kita nabung lah ya. Dan di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada istilah hilang. Iya. Jadi berapa Pak dapatnya? Iuran selama terkumpul ditambah pengembangan. Dan itu kita nggak mengenal hilang. Kenapa? Mau ternyata sudah ikut 5 tahun, habis itu stop, antar dulu deh, saya nggak ikut lagi. 2 tahun kemudian nanti tetap bertambah. Itu BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi minimal 2 program itu, bahwa dia kerja keras, bebas cemas, salah satunya adalah wes pokoknya kamu kerja, nyari duit, mau online dan sebagainya, itu kita lakukan. Oke, gitu. dan buat kamu yang kepo, Solo Lovers bisa banget yang penasaran juga di 0816675010 bertanya. Silakan di WhatsApp, stay tune. Station at the City masih bersama Raisa dan Bapak Tony, Solo Lovers, masih ngobrolin soal BPJS ya. Dan sekarang nih Bapak, boleh jelasin nggak program-program tadi itu di dalam BPJS Kesehatan dan sama Ketenagakerjaan tadi itu kan sudah di-spill juga beberapanya, dan lebih jelasnya banyak sekali juga informasinya gitu Bapak ya. Dan sekarang
Ngomong-ngomong nih, ada program baru nggak sih Pak yang sudah berjalan lama atau mungkin di tahun 2024 nanti ada inovasi yang dari 2023 akan diperbarui sedikit gitu, monggo. Oke, terima kasih. Ini sekaligus teman-teman fun Solo Radio ya, para pendengar semuanya. Jadi kita memang selalu akan memberikan inovasi ya. Salah satunya tadi saya sudah jelaskan, ada program kita kecelakaan kerja, kemudian kematian, jaminan kematian, jaminan hari tua. Memang ada satu program lagi yaitu jaminan pensiun. Ya, pensiun itu yang tiap bulan rutin nanti diterima. Dan juga ada lagi yang tanpa membayar iuran dan sebagainya, ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, kehilangan pekerjaan itu ketika dia di PHK karena perampingan dari perusahaan ya dan sebagainya. Nah, ini nanti dapat ini jaminan kehilangan pekerjaan. Itu yang kita berikan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang tadi untuk jaminan pensiun sama kehilangan pekerjaan ini memang lebih difokuskan pada penerima upah atau pekerja formal yang kerja di dalam perusahaan. Ya. Nah, tapi kalau lihat dari temanya kita ini kan kita fokus yang bukan penerima upah atau yang mandiri. Nah, kalau yang mandiri itu 3 program tadi ya, kecelakaan kerja, kematian sama hari tua. Nah, di tahun ini juga kita ada namanya kita nanti peserta kita ya, para pemirsa Fun Solo Radio ini nanti kalau misalkan ikut silakan download JMO, Jam Sostek Mobile. JMO ya. Oke. Di dalam Jam Sostek Mobile itu ada tahu bahwa kita sudah ikut atau belum ya. Kemudian punya hari tuanya bisa terdeteksi, oh dapat berapa dan sebagainya. Di sisi lain nanti ada di situ kayak promo-promo. Jadi kalau minum kopi ya, kopi kenangan, menunjukkan kartu dapat diskon 10.000. Nanti Mas Reza nih kayaknya mau healing ke Bali nih, ada apa nanti di situ banyak juga ya hotel apa yang dapat diskon. Tanpa kita mengurangi, kalau punya hari tuanya tanpa mengurangi saldo dan sebagainya. Itu fasilitas tambahan yang kita bisa dapatkan. Iya. Begitu juga nanti para UKM ya, UKM pengen menawarkan ya, oh beli ayam goreng di sini dapat diskon, nggak apa-apa, bisa itu. Jadi fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh para UMKM atau para pemberi kerja ya, perusahaan maupun apa, monggo silakan aja supaya peserta kita itu nanti bisa mendapatkan haknya tadi. Ya. Oke. Nah, di sisi lain bagi pekerja penerima upah itu ada juga namanya kita manfaat layanan tambahan, yaitu apa? Perumahan. Ya. Mas Reza nanti udah ikut, oh saya mau ini mau beli rumah nih, nah, maksimal kredit 500 juta, bunganya jauh di bawah bunga konvensional. Jadi ini bisa dirasakan. Jadi boleh dibilang tak manjakanlah pesertaku gitu. Ya. Di tahun 2024 itu kita fokusnya sana. Ya, masalah pelayanan juga begitu. Kami tidak akan ya kalau saya ngomong pelayanan gimana gampang atau susah. Kalau saya ngomong gampang, kecap nomor 1. Silakan nanti dicek di masyarakat ataupun yang sudah pernah mengalami gitu. Oke. Ini untuk hari ini kan juga ngobrolin soal kerja keras bebas cemas nih Pak. Tadi itu boleh dikasih tahu juga program apa lagi nih dari BPJS, apakah terbarukah atau mungkin tadi yang sedikit di-spill tuh juga termasuk kerja bebas cemas kah atau bagaimana? Ya, itu salah satunya. Maksudnya begini. Kerja keras bebas cemas itu adalah apa? Memberikan bahwa kita bekerja dengan tenang. Ya, udah saya kerja, dapat penghasilan, dapat ini untuk keluarga dan sebagainya. Andai misalkan nanti ada risiko, maka silahkan kami nanti yang menanggung jawab itu. Ya. Nah, di sisi lain kami juga tadi ada tambah lagi, masih ada satu lagi yang namanya sertakan. Sertakan. Ya, sertakan itu adalah sejahterakan pekerja di lingkungan Anda. Nah, jadi contoh begini, Mas Reza karena udah menjadi peserta ya, ternyata ada tetangganya yang rentan
pemulung misalnya gitu. Iya. Kan untuk bayar nggak mampu, dia belum mampu, untuk makan aja cukup. Nah, yaudah, ini tak lindungin saya deh. Kasarannya kayak anak asuh gitu ya. Nah, itu sertakan. Jadi sejahterakan pekerja di lingkungan Anda, di lingkungannya apa semuanya itu ya. Kayak juga begini, contoh di Solo Radio nih, sebelah ada PKL nih. Ayo tak lindungi nih kamu. Tapi nanti tetap diberikan edukasi supaya nanti dia bisa mandiri, bayar sendiri kan. Nah, nanti kita juga gitu beramal lagi ke tempat yang lain dan sebagainya itu. Jadi salah satunya adalah program tadi yang di tahun 2024 dan seterusnya nanti itu ada program sertakan tadi. Sertakan tadi, gitu. Supaya nanti para pekerja itu ya udah, saya bekerja dengan tenang. Kemudian yang ada risiko BPJS Tenagakerjaan bisa yang menanggung. Betul. Oke. Dan buat kamu Solo Lovers ini habis ini sepertinya Raisa bakal mau simak dulu di WhatsApp. Ada yang sudah bertanya juga, dan buat kamu yang belum tanya bisa banget di WhatsApp di 0816675010. Juga sudah ngomongin ini kan sangat menarik nih, kerja bebas cemas. Ini Raisa juga sedikit kepo nih, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini itu bisa buat semua orang, atau mungkin yang kerja bebas cemas ini juga tuh bisa buat semua orang kah, atau hanya untuk orang yang sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan juga nih Pak? Dan maksudnya ini orang-orang kerja seperti freelance seperti Raisa nih sebagai penyiar, MC, mungkin juga ojek online itu, apakah juga bisa ikut Pak dengan programnya itu kerja bebas cemas sendiri? Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi kan ada yang sudah menjadi peserta, ada yang belum ya. Kalau sudah peserta ya kami tambahin bahwa ini loh manfaatnya kamu menjadi peserta kan itu. Nah, yang belum ikut ini siapa aja yang boleh, monggo silakan tadi. Yang prinsip mereka adalah para pekerja atau para masyarakat yang dia melakukan aktivitas kerja. Kerja itu ada dibagi juga, ada yang kerja dia mendapatkan penghasilan, ya. Ada juga yang sifatnya sosial, ya, kayak pendeta, ya, kemudian guru ngaji, ya, termasuk marbot kalau di masjid dan sebagainya, itu boleh. Jadi termasuk juga tadi, masalah saya yang freelance, karena Pak saya kan freelance nggak di perusahaan ini, walaupun kerja di sana, kan hubungannya mitra, kan itu kan, itu boleh. Karena kalau terjadi apa-apa, siapa yang nanggung? Boleh dibilang kalau misalkan tadi, nah ini kalau saya boleh kasih tahu bocorannya ya, iurannya berapa sih Pak? Kan gitu. Iurannya cuma 16.800 untuk 2 program. Mahal nggak? Saya tanya, mahal nggak? Nah, kalau Mas Reza merokok, misalkan merokok ya, kebetulan tak lihat Mas Reza nggak suka merokok, ya merokok saya nih ya, kan gitu. Atau masyarakat rokok sekarang berapa? 20.000 satu hari. Kalau saya rokok 20.000, menghilangkan 1 bungkus rokok bisa untuk melindungi dirinya sendiri, termasuk keluarganya kalau terjadi risiko. Iya, termasuk ya. Jadi dengan bebas cemas itu adalah apa? Kita pasti aman, pasti cair, dan tentunya juga pasti tenang kita dalam bekerja. Betul. Boleh. Semua masyarakat yang melakukan aktivitas kerja silakan menjadi peserta, ya. Mulai dari petani, nelayan, ojol, kemudian juga PKL pedagang kaki lima, termasuk yang freelance, ya. Yang kerja tadi sudah saya sebut itu, ya, kaitannya dengan orang yang kerja ini online itu, ya. Itu boleh. Asisten rumah tangga boleh. Ya, cuma nanti yang bayar monggo silakan. Termasuk anak PKL nih, misalkan Solo Radio, saya kerja di kuliah di komunikasi misalnya itu, kan KKN tuh atau PKL. Kemana? Solo Radio, wajib hukumnya ikut. Oke, wow, ya, udah murah loh nih Solo Lovers ya, bahkan dari harga yang mungkin buat perokok juga ya Bapak ya. Jadi lebih bisa untuk sehat juga. Nah ini Pak, mungkin nggak sih Pak kalau misal ikutan daftar BPJS Kesehatan atau yang BPJS Ketenagakerjaan ini tuh di rumah aja gitu. Kadang kan nggak sempat buat ke kantor, belum mungkin kalau masih antri juga gitu Pak. Maksudnya gimana nih? Kalau misal pengen ngurusnya gitu loh, kadang kan nggak sempet. Itu kan berarti by apps tadi ya Pak? Iya, jadi gini, khususnya gini,
BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan ranahnya berbeda. Jadi kalau ada yang pertanyaan atau mungkin kawan-kawan para pendengar ini, oh kalau ngurusnya BPJS Kesehatan gimana? Kami nggak bisa jawab karena kami beda institusi. Oke. Ya, payung hukumnya sama. Oke. Ya, undang-undangnya sama, cuma dapurnya sendiri-sendiri. Kan gitu. Jadi kesehatan sendiri, tenaga kerja sendiri. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan tidak harus datang di kantor Jamsostek untuk ngurus menjadi peserta. Ya, bisa juga nanti mendaftar. Kita punya kanal-kanal. Ya, kanal-kanal itu juga ada yang namanya kita agen perisai ada, ya di Briling ada, termasuk Indomaret, Alfamart dan sebagainya lah, semuanya itu ada semuanya. Benar. Termasuk kalau misalkan nih Mas Reza mau, Pak, saya mau daftar Pak, kebetulan ketemu sama saya. Nah, kami dengan aplikasi JMO itu, sini tak daftarin, bisa melalui di situ. Oh, jadi kayak langsung nggak usah datang ke kantor juga bisa ya Pak? Bisa. Ya? Nah, nanti paling yang perlu dipersiapkan satu, NIK-nya. Saya nggak butuh KTP ya. KTP nanti disalahgunakan. NIK, nomor induk kependudukan, kemudian namanya, kemudian nomor handphonenya, pekerjaannya yang dipilih apa. Dan ingat, yang tadi 16.500 ditambah hari, kalau pengen tambah hari tua jadi tambah 20, berarti 36.800. 36.800 itu 20 tabungan, yang 16.500 resiko tadi. Iya. Nah, ketika misalkan kita sudah terdaftar dan sebagainya, nanti akan ada note di HP kita. Tadi kan sudah terdaftar nih, nanti dari SMS bahwa Anda sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor pesertanya adalah NIK-nya. Oke. Nah, nanti dia bisa download JMO, Jamsostek Mobile, masukkan ke sana. Oh iya, saat ini kartunya bisa dicetak di JMO tadi. Tapi kalau pengen, kan kadang-kadang juga kalau di Solo kan kalau nggak ada kartu kan nggak mantep nih. Nah, silakan datang ke kantor, boleh. Minta dicetakkan kartunya, boleh. Tapi kalau nggak mau nyetak, pakai ini aplikasinya itu clear itu. Termasuk tadi yang kami sampaikan, oh ada diskon nomor PT kopi ini, tunjukkan itu aja. Cukup itu aja. Ya. Termasuk nanti kalau terjadi risiko, contoh kecelakaan, nanti ke rumah sakit, kebetulan di Solo Raya ini 99,999999 sudah kerjasama semuanya. Ya, jadi nanti kita nggak usah bayarin dulu, nunjukkan kartu ke rumah sakit bahwa saya kecelakaan pada waktu kerja, ini kartunya. Nah, kami nanti langsung biar rumah sakit nanti yang kita. Gitu. Wow, tuh Solo Lovers ya. Dan ini ngobrolin soal daftar juga itu tadi ya Pak. Ini menurut Pak Tony sendiri gitu ya. Ini masih ada nggak sih Pak, atau mungkin faktor apa sih yang orang tuh masih belum ikut program dari BPJS sendiri gitu Pak? Jadi gini, kalau faktor memang kami tidak akan segan-segan memberikan informasi ini melalui media ya. Betul. Kita harus bisa memberikan campaign lah ya, kampanye ke seluruh masyarakat. Makanya kerja keras bebas cemas ini kami sekarang itu sedang melakukan sosialisasi ke sampai tingkat kelurahan maupun desa ya. Itu untuk secara fisik langsung. Betul. Yang kedua, kami melalui media, termasuk dengan Solo Radio ini. Ini kan salah satu, jadi fun Solo Radio itu. Oh, ketika aku menjadikan fun Solo Radio ini ada manfaat lain ya, ada tambahan knowledge ini, yang dulunya nggak ngerti bisa menjadi ngerti, kan gitu. Dan semua kita lakukan. Dan apabila misalkan dalam satu organisasi mau ikut, Pak Tony pengen sosialisasi ini di tempatku, kami siap ya. Dan kawan-kawan bersedia juga. Iya, HP kita 24 jam. HP-nya. Ya, kalau kita jam 12 ngantuk ya tidur. Dijawabnya paginya kan itu. Iya. Kalau suruh melek terus nggak bisa kita kan ya.
Oke. Dan ini Selalu Lovers makin menarik karena habis itu masih ada satu segmen lagi buat kamu yang pengen tanya-tanya di WhatsApp. Aku habis ini bakalan tanyain ke Pak Tony ya di 0816675010. Katanya saudara saya tuh udah daftar BPJS Ketenagakerjaan Mandiri Pak, tapi belum pernah bayar dari awal. Bagaimana sebaiknya Pak? Daftar lagi yang barukah atau bayar pakai akun yang lama itu? Terima kasih. Oke, jadi karena sudah lama, saran saya, dan karena ini kan gini, kita beda dengan saudara saya ya. Jadi kalau misalkan dia sudah gak bayar, nunggak kasarnya gitu ya. Betul. Karena bentuknya mandiri, ini kelupaan nih 3 bulan atau 4 bulan, kami tidak akan nagih yang kemarin nunggaknya tadi. Oke. Nah, berarti apa? Daftar yang baru aja. Jadi nanti langsung daftar yang baru, karena nggak pernah, karena mendingan daftar yang baru. Nah, tentunya nanti daftar baru, udah itu clear aja. Nanti silakan pendaftarannya bisa melalui, kalau pakai internet itu ada www.bpjstenakerjaan.go.id itu, ya kan? Bisa melalui Briling, Agen 46. Kemudian kanal-kanal sudah banyak kita lakukan itu ya. Atau kalau misalkan pas mampir pengen tahu bener nggak BPJS Sosial itu punya kantor nggak sih ya, mampir ke kantor silakan, daftar ke kantor juga silakan ya. Lebih baik saran saya tetap nanti daftar yang baru aja saudaranya itu, nanti gitu aja. Oke. Ini ada Nata di Jajar juga nih Pak. Ini siang Kak Raisa, aku mau tanya. Jadi gini, BPJS Kesehatan punya temen saya itu kan nunggak juga, udah nggak dibayar kurang lebih 3 tahunan, dan sekarang posisinya tuh satu kakak itu suami istri udah pisah. Nah, apakah istri bisa membayar BPJS tapi hanya punya istri sendiri? Apa harus melunasi semuanya kah? Karena masih satu kakak gitu. Nah, kalau dia tadi pembahasannya dia BPJS Kesehatan. Iya. Saya nggak bisa jawab. Iya. Sorry ya Nata. Ya, karena ranahnya udah berbeda. Ranahnya udah berbeda ya. Oke. Saya nggak boleh ngurusin dapur orang lain dong. Dapur orang lain juga gitu, ya. Ya mohon maaf itu ya. Iya. Oke. Ini mungkin juga buat Selalu Lovers juga nih Pak. Ini manfaatnya sebenarnya yang paling inti poinnya juga gitu dari program-program yang dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan ataupun yang Ketenagakerjaan itu sebenarnya apa sih Pak manfaat inti poinnya gitu untuk Selalu Lovers? Jadi para pendengar semuanya, jadi kalau udah ikut BPJS Kesehatan, biasanya kadang-kadang karena udah punya BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan enggak, kan gitu. Nah, begitu juga sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan enggak. Nah, sebenarnya dua-duanya itu sangat penting. Dua-duanya sangat penting ya, karena itu adalah satu paket ya jaminan sosial yang harus dijalankan di negara kita. Makanya kalau kesehatan diikutin, karena apa? Kalau nanti terjadi sakit, melahirkan atau mungkin karena mungkin dia punya penyakit dan sebagainya masuk rumah sakit, ini kepake. Kondisinya adalah sakit. Nah, bagi para pekerjanya, istilahnya yang melakukan aktivitas kerja itu, dia punya kegiatan itu, nah ini BPJS Ketenagakerjaan juga wajib ikut. Karena tadi kami sampaikan, kalau ikut BPJS Kesehatan pas berangkat kerja kecelakaan, makanya itu tidak dapat tanggungan. Ya, maka apa dialihkan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, contoh kecelakaan di jalan raya nih, kan ada di jalan raya itu kalau kecelakaan tunggal Jasara Harja nggak nanggung. Kesehatan nggak nanggung. Ya, nggak nanggung. Lebih-lebih ada lawannya. Ini yang kayak kalau ada lawan Jasara Harja dapat, ya kan? Mungkin sampai maksimalnya dia sudah selesai, baru nanti BPJS Ketenagakerjaan atau kesehatan kita lihat nantinya. Pas kerja enggak? Oh, pas kerja langsung kesehatan lari, kami yang nanggung. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan kerja, ya kami nggak mau pergi, kesehatan yang nanggung. Jadi itu kekuatannya sama, artinya sama, tapi cuma ketenagakerjaan. Kalau kesehatan itu sifatnya pelayanan. Jadi ada mulai PPK tingkat 1 sampai ke rumah sakit, kan gitu. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan ada pelayanan dan ada bentuknya santunan nominal. Ya, nilai uangnya. Contoh tadi kecelakaan
kita fasilitasi masuk rumah sakit, biaya kami tanggung. Berarti pelayanan dong, kan gitu ya. Nah, saat dia tadi nggak masuk kerja, ada santunan yang kita berikan selama dia nggak bekerja. Betul. Supaya dapurnya masih ngebul. Ya, oke. Jadi ya, intinya kalau misalnya dua-duanya sangat bermanfaat. Yang khusus yang sementara ini kan baru ikut kesehatan toh. Nah, ketenagakerjaan yang dia masih melakukan aktivitas kerja, silakan daftar ke tempat BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Dan ini Pak, kalau mungkin buat Solo Lovers yang pengen tanya-tanya juga dan mungkin kurang paham, bisa menghubungi di mana Bapak? Ngubungin ke BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Surakarta. Ya, Surakarta ada. Di Sragen ada, Solo Raya ya ini ya. Yang khususnya Solo Raya kan ini Solo Raya nih. Ya, Solo Radionya kan Solo Radio Raya juga kan? Iya. Walaupun di tetangga-tetangga saya ke Semarang juga dengar juga loh itu sampai ke sana. Jadi kantor cabang terdekat. Sukoharjo ada, Karanganyar ada, Sragen ada, Solo ada, Boyolali ada, termasuk Klaten juga. Betul. Ada. Silakan terdekat sana sambil ngobrol-ngobrol sana. Dan juga ada ruang santainya juga sambil yang suka sebat-sebat ada juga. Kita siapin semuanya ya. Oke. Terima kasih Bapak ngobrol-ngobrolnya bareng sama Raisa dan Solo Lovers. Dan Solo Lovers habis ini masih ada 1 jam lagi masih barengan sama Raisa di Click and Play. Stay tuned. Ya.